Belum tahu sehingga banyak masalah kesehatan muncul, ya. Dan sering saya sampaikan bahwa masalah, kalau kita bicara tentang kesehatan, maka kesehatan itu dalam Islam diatur dengan sebuah konsep yang sederhana tapi penuh makna, ya. Sederhana tapi penuh makna. Yaitu apa? Yaitu Nabi SAW menyampaikan atau bersabda dalam sebuah hadis, ala wa innal fil jasad mudghah iza sholahat sholah jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu. Jadi Nabi katakan bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Daging itu baiklah semua, daging itu rusaklah semua. Jadi sebenarnya daging ini yang kita kenal dengan hati atau kolbu ini sebenarnya dialah kata kunci semuanya. Jadi orang-orang yang mampu mengatur atau mengendalikan daging ini, teman-teman sekalian, maka dia akan mampu mengatur banyak hal. Kalau orang mampu mengatur daging ini, maka dia mampu mengatur banyak hal, ya. Daging ini yang kita kenal, saya sampaikan, kolbu, ya. Dan penyakit kolbu inilah penyakit yang saat ini banyak melanda umat dan bahkan kita sendiri mungkin, ya. Kita sendiri mungkin banyak mengalami penyakit ini. Jadi semua penyakit fisik akan dimulai dari penyakit kolbu. Jadi kalau bisa dibuktikan, bisa. Bahkan sains saat ini menyatakan, dia mengatakan you have 3 brains. Anda punya tiga otak. Otak pertama di sini, otak kedua di perut, otak ketiga di hati. Ya, mereka nyebutnya heart. Ya, pengendalinya siapa kata dia? Pengendalinya ini, kolbu ini. Kalau kolbunya baik, baiklah semua, ya. Dan kolbu itu urusannya dengan apa? Dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan. Ya, dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan, dia akan menyehatkan kolbu kita. Ya, saya mengumpamakan gini. Kalau kita bicara pada ranah makanan, ya, kenapa banyak orang sakit secara fisik? Maka jawabannya adalah karena yang dia makan banyak atau sudah banyak yang kehilangan elektronnya. Ya, sebutlah produk makanan tadi itu menjadi missing elektronnya, hilang elektronnya. Maka dia masuk tubuh, dia akan jadi apa? Dia akan jadi radikal bebas. Itu kata kuncinya. Nah, bicara pada hati, teman-teman sekalian, maka bicara pada ranah kolbu, maka dosanya seseorang itu adalah radikal bebasnya untuk kolbunya. Paham ya? Jadi dosanya seseorang itu adalah radikal bebas untuk kolbunya. Semakin banyak kolbunya itu bermasalah dengan hal-hal yang sifatnya sifatnya sebenarnya non fisik, ya, non fisik, maka masalah berikutnya nanti pada fisiknya. Baik, beginilah, simpel lagi lah. Anda lagi sedih, ya, misalkan ada seorang lagi sedihnya, misalkan ada keluarganya, maaf, mungkin orang tuanya meninggal, kira-kira disajikan makanan sehat atau makanan enak, kira-kira ngepek nggak atau bisa dirasakan nggak sama dia? Nggak bisa, ya. Jadi mau sesehat apapun makanan, mau sesehat apapun minuman, kalau seandainya kolbunya sedang tidak damai, nyaman, tentram, bahagia, maka yang masuk tadi tidak bisa terserap dengan sempurna. Itu kata kuncinya, ya. Dan sering saya sampaikan bahwa penyakit kolbu itu ada 2. Penyakit yang pertama, penyakit yang hubungannya dengan syubhat. Penyakit yang kedua yang hubungannya sama syahwat. Itu aja urusannya. Bagaimana kita menelaahnya? Baik, tanyalah sama orang yang. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita menjaga kesehatan, maka mana dia? Ada ya? Saya tanya, kira-kira orang yang kena stroke sering puasa nggak? Menurut Anda sering puasa nggak? Makan yang sering, betul? Orang yang kena kolesterol kira-kira sering puasa nggak? Ya, nggak usah pakai ilmiah lah, itu udah ketahuan. Ya, badan sudah segede-gede gaban, sudah berlipat di mana-mana, masih juga makan nyampah. Ya, nyampah itu apa? Ya, Anda tahu lah, sebagian sudah tahu, yang ngikutin saya di IG udah tahu tuh nyampah itu kayak apa. Ya, jadi ini kuncinya. Baik, sebutlah mungkin kita bicara pada ranah lapar atau melaparkan diri. Lapar atau melaparkan diri. Ini
sesuatu yang amat sangat susah dikerjakan bagi orang-orang yang mana? Bagi orang-orang yang mengutamakan hawa nafsunya. Baik, kalau Anda tanya sama saya, dokter, kapan waktu terbaik untuk makan? Saya akan jawab dengan hal yang sama disampaikan Allah dalam Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran apa? Allah katakan dalam Al-Quran, dan kami jadikan malam untukmu istirahat. Kata Allah gitu. Ya, kami jadikan malam untukmu istirahat. Maka jawabannya, kalau Anda mau sehat mulai sekarang, maka ikutin pedoman itu. Artinya apa? Artinya makan itu terbaiknya kapan? Makan itu terbaiknya waktu matahari terbit sampai matahari tenggelam. Itu kata kunci pertama. Jadi masalah umat kita saat ini, khususnya kesehatan ya, karena saya fokusnya ke sana, gara-gara apa? Gara-gara dua hal ini dilanggar. Oh, usah dua gitu deh. Gara-gara dua. Jadi masalah banget simbol sekarang ini. Jadi gara-gara dua hal. Hal yang pertama apa? Dilanggarnya sunnatullah dalam Al-Quran dan dilanggarnya sunnah Nabi SAW. Itu aja. Contoh, disuruh tidur nggak mau tidur. Saya kemarin baca sebuah penelitian, ada orang-orang yang ternyata dibikin dua pola penelitian dengan jumlah porsi yang sama makanan mereka dikasih satunya makan waktu pagi, waktu masih terbit matahari, satu lagi dikasih makanan waktu sudah malam. Ternyata efeknya ya, mereka ngeceknya dari gula darah, ternyata orang yang makan malam gula darahnya meningkat drastis. Melanggar sunatullah nggak? Melanggar sunatullah. Makanya olahraga, sering saya sampaikan, olahraga itu kapan terbaiknya? Olahraga terbaiknya itu jangan saat malam hari. Malam hari itu ngapain? Tidur. Itu udah banyak dilanggar, banyak. Bahkan kalau boleh saya katakan, itu nanti hubungannya sama kanker. Ya, ini yang jadi masalah adalah orang-orang yang kerja shiftnya malam. Betul? Perawat, dokter segala macam gitu kan. Shiftnya malam terus sekalian. Ya, itu ada penelitian-penelitian menyebutkan ternyata ketika itu dilanggar, ternyata ngefeknya ke hormon. Ya, ngefeknya ke hormon. Nah, kita bicara tadi. Jadi itu aja udah dilanggar. Jadi makan terbaik itu kapan? Saat matahari terbit. Ternyata kenapa Nabi atau apa hikmah Nabi? Nabi katakan kalau kalian tidur maka matikanlah lampumu. Kata Nabi gitu. Apa ceritanya? Kenapa disuruh mati lampu? Karena kita punya ini kan mata nih, sini mata kepala kita. Di sini ada mata lagi. Mata di sini namanya hipofisis. Hipofisis itu dia punya kelenjar. Kelenjar itu nanti menghasilkan hormon. Hormon yang kerja malam sama hormon yang kerja pagi beda. Masya Allah kan. Jadi hormon yang kerja pagi, kenapa disuruh buka jendela? Ketika kita di apa ya, kalau ahli-ahli mengatakan ketika Anda pagi hari ya usahakan dapat sinar matahari, sebab sinar matahari itu ketika dia datang menyapa kita, katakanlah bahasa puitisnya gitu kan, apa yang terjadi? Melatonin mulai akan terjadi penurunan konsentrasinya pagi ya. Malam dia dia diganti dengan apa? Dia akan diganti dengan adrenalin. Itu baru satu hal aja kita bahas. Jadi malam itu ketika pagi hari, kenapa kita disuruh pagi hari buka jendela, keluar, ketemu matahari? Karena fungsinya adalah untuk menurunkan konsentrasi dari melatonin atau hormon tenang yang munculnya mulai sejak matahari tenggelam. Paham ya? Masya Allah kan? Jadi kalau kita mau nilai, ya laki-laki nih misalkan ya, laki-laki ikhwan ya sini. Kalau mau nilai diri kita, kalau perempuan kan ada namanya mens, tiap bulan mens. Maka laki-laki nih ada mensnya juga tiap hari. Mens dalam konteks ini adalah menstruasi untuk melihat dia punya hormon bagus atau enggak. Nah malam itu teman-teman sekalian, ya malam itu dia jalan terus kan hormon sampai pagi. Nah pagi itu ya, kalau hormon laki-laki ini baik bekerja, maka pagi-pagi biasanya alat vitalnya akan keras pagi ya. Itu tanda mensnya atau normal siklus hormonnya. Artinya kalau pagi-pagi laki-laki ya alat reproduksinya itu tidak mengeras ya, maka apa yang terjadi? Hormonnya bermasalah. Itu indikatornya. Ya, jadi pagi-pagi itu waktunya kalau perempuan ada menstruasi, keluar darah segala macam, nah itu bisa ditandai biasanya perempuan kan ada premenstrual syndrome atau PMS, menjelang mens. Laki-laki itu dia munculnya sebenarnya pagi-pagi. Kenapa kayak disuruh berjima atau berhubungan tuh pagi-pagi dan diambil disunahkan pada hari Jumat? Karena memang pagi-pagi itu masih ada sisa kerja hormon dari semalam yang ditunjukkan dengan tadi saya katakan alat reproduksinya mengeras seperti itu.
Kalau itu nggak ada, masalah. Ya, itu baru satu. Jadi disinilah kita belajar, ternyata Allah memberikan banyak sekali tanda-tanda, ya, tanda-tanda kebesarannya kepada kita, teman-teman sekalian, supaya apa? Supaya kita belajar di situ. Belajar mengendalikan apa? Belajar mengendalikan hawa nafsu.